Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta BDK TV. Halo pemirsa BDK TV, kembali lagi di salah satu program dari BDK TV, Ngobjek, ngobrol asik, edukatif bersama Sarah selaku host di sini. Pemirsa BDK TV, kalau berbicara tentang Kementerian Agama nih, yang paling lekat dalam ingatan kita adalah tentang pelaksanaan ibadah haji. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa bulan yang lalu kita telah melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji. Apalagi di tahun 2023 nih, merupakan tahun pertama keberangkatan jemaah haji sejak terjadinya pandemi COVID 3 tahun silam. Nah, di Ngobjek kali ini kita akan membahas tentang apakah Anda ingin menjadi haji yang mabrur. Maka dari itu kita telah menghadirkan seorang narasumber yang telah sering bergelut dalam pelaksanaan ibadah haji. Beliau juga merupakan salah satu widyaswara di BDK Palembang. Beliau juga pernah menjadi kasih haji di Kementerian Agama Kota Palembang. Bahkan sampai saat ini beliau masih menjadi pembimbing ibadah haji dan umroh. Mari kita sambut beliau, Bapak Dr. Andes Haji Ridwan MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa, Pak? Kita masih biasa, ya kita melakukan Dikjarti ya, mendidik, mengajar dan melatih di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Baik Bapak, seperti yang Sarah bahas di awal tadi nih Pak, tentang menjadi haji yang mabrur. Mungkin pemirsa BDK TV ada sebagian yang mungkin belum mengetahui nih Pak, atau bahkan Sarah sendiri belum mengetahui. Mabrur itu apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Mbak Sarah, ya. Para pemirsa BDK TV yang berbahagia, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita bisa melakukan acara Ngobjek. Kali ini kita akan membahas kaitan dengan masalah hal ihwal tentang masalah haji. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mbak Sarah tadi bicara masalah haji mabrur. Iya, Pak. Haji mabrur adalah haji yang diterima, artinya dalam tataran syariat, ya, tataran syariat itu adalah sah. Kalau yang diterima itu artinya makbul, ya, maka dikatakan mabrur artinya adalah apabila pahalanya atau ibadahnya, ibadah hajinya itu diterima oleh Allah SWT. Apa indikatornya? Indikatornya adalah ada perubahan sebelum dan sesudah haji. Artinya perubahan itu perubahan yang positif, bukan perubahan yang negatif. Ya. Perubahan yang positif adalah perubahan yang signifikan, yang dulu mungkin males untuk melakukan sholat berjamaah di masjid, ya, dengan selesainya melakukan ibadah haji, dia semakin meningkat ibadahnya. Dulu masih males untuk melakukan infak sodakoh, ya, artinya nanti setelah pulang dari haji itu lebih sering melakukan ibadah-ibadah infak dan sodakoh. Bukan istilahnya berangkat itu haji itu pelit, nanti setelah pulang haji tambah pelit. Itu bukan itu maksudnya. Tapi adalah ada peningkatan, ada perubahan dari sisi ibadah maupun dalam urusan masalah kemanusiaan. Intinya adalah terkait dengan masalah hablum minallah wa hablum minan nas. Itu Mbak Sarah. Ya, jadi haji yang mabrur itu adalah ibadah kita diterima sama Allah SWT ya Pak ya. Nah, untuk pelaksanaan ibadah haji ini Pak, kira-kira apa aja sih yang perlu kita persiapkan sebelum keberangkatan ibadah haji itu sendiri Pak? Oke, terima kasih. Inilah yang perlu kita harus perhatikan. Kadang-kadang jamaah kita tidak memiliki bekal yang cukup dalam rangka untuk menunaikan ibadah haji. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan
ketika melakukan ibadah haji. Jangan sampai kita melakukan ibadah itu sia-sia. Iya. Jangan syahadat sekedar lisan, sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, zakat hanya sekedar belas kasihan, puasa hanya sekedar diet dan menguruskan badan, haji sekedar pelesiran dan menghabiskan uang jajan. Subhanallah. Oleh karena itu, bagi calon jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji, setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah harus membangun niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harus ada bekal. Bekalnya apa? Bekal mental dan rohani, jasmani dan rohani. Yang ketiga, ini yang paling penting ya, pahami manasik haji dan umroh dengan benar. Yang keempat itu adalah sabar. Yang terakhir adalah tawakal dengan Allah SWT. Nah, oleh karena itu, jamaah haji yang harus memperhatikan terkait dengan masalah kegiatan-kegiatan ibadah. Jangan sampai nanti ibadahnya itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah 14 abad yang silam itu pernah mengatakan, khuddu ani manasikakum, ambil manasik dariku. Rasul sudah tiada, Rasul tidak sejaman dengan kita. Lantas kita belajar manasik dengan siapa? Maka kita belajar manasik dari para alim ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Oleh karena itu, kita belajar tentang manasik ini harus benar-benar. Coba apa bedanya orang yang pelesiran dengan orang yang naik haji? Ini sama-sama pergi. Kalau saya tanya dengan Mbak Sarah, apa kira-kira bedanya? Bedanya yang satunya itu pelesiran, kita tujuannya untuk jalan-jalan saja, Pak. Ya. Kalau untuk ibadah haji kan mungkin dari niatnya untuk beribadah kepada Allah gitu. Ya, oke. Ternyata bedanya sangat signifikan. Kalau kita namanya pelesiran, mau jalan-jalan, ya mau ke Amerika, ke Jepang, kemana saja, ya itu tidak perlu kita belajar. Tapi lantas ketika bicara masalah haji dan umroh, tatarannya adalah kita kepengen haji kita diterima oleh Allah. Haji kita pengen mabrur. Nah, oleh karena itu harus diperhatikan, untuk menggapai haji mabrur itu bukan membalik telapak tangan, tapi lewat sebuah proses, ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah niat ikhlas karena Allah. Innamal a'malu biniat. Segala sesuatu tergantung dengan niat. Maka niatnya harus dipasang. Orang yang pengen berangkat haji itu niatnya harus dipasang dari awal. Bahwa niatnya haji ini hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian dia memiliki semangat untuk melakukan ibadah haji dengan sempurna. Ini yang kita harapkan. Yang kedua, bekalnya adalah bekal jasmani dan rohani. Nah, ini ketika ada salah seorang yang bernama Syekh Imam Zainal Abidin, ini adalah merupakan cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika ada muridnya namanya Asibli pulang dari haji, ya. Ketika itu ditanya, maka pertanyaannya berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Kalau masyarakat pada umumnya kalau ditanya, ya, ketika ada orang yang pulang dari haji, apa yang ditanya pertama kali? Mana oleh-olehnya ya? Ya,
Biasanya hanya tanya, apa oleh-olehnya? Ternyata Imam Zainal Abidin ini adalah sosok seorang waliullah, sosok seorang yang memiliki keilmuan yang sangat luar biasa, sehingga pertanyaannya juga apa? Yang bersifat prinsip, ya, kemudian luar biasa, yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Apa pertanyaannya? Ketika Asyibli pulang dari haji, ya, maka Imam Zainal Abidin bertanya, "Hai Asyibli, kamu baru saja pulang dari haji?" "Ya," katanya. Saya tanya, "Apakah Anda ketika sampai di Mikot, lalu Anda menanggalkan pakaianmu, apakah Anda bersedia untuk melepas pakaian kemaksiatan dan diganti dengan pakaian ketaatan?" Subhanallah, ini adalah pertanyaan yang belum pernah terbayangkan oleh Asyibli. Asyibli tidak pernah menjawab dalam satu patah kata pun. Yang kedua, ketika Anda berniat ihram, apakah Anda siap untuk mengharamkan yang diharamkan oleh Allah? Lagi-lagi Asyibli dia hanya diam membisu 1000 bahasa. Sesekali Asyibli meneteskan air mata. Mengapa? Ternyata yang ia lakukan tidak seperti apa yang ditanyakan oleh Imam Zainal Abidin. Ketika itu Imam Zainal Abidin melanjutkan pertanyaannya lagi. Apakah Anda ketika menuju Mekah, Anda membayangkan bahwa Anda menuju kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lagi-lagi Imam Zainal Abidin tidak mengeluarkan satu patah kata pun. Kemudian bertanya lagi Imam Zainal Abidin, apakah ketika Anda mengelilingi Ka'bah, Anda berniat bahwa ketika Anda mengelilingi Ka'bah ini selalu ingat pada Allah dan tidak akan menyakiti orang lain? Subhanallah, lagi-lagi ternyata Asyibli hanya diam membisu 1000 bahasa. Ketika Anda melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, apakah Anda menyadari bahwa apa yang ia lakukan itu pernah dilakukan oleh Siti Hajar ketika dia mencari air antara bukit Safa dan Marwah, antara cemas dan harap, sehingga dia merasa kebingungan kalau tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kehidupan Siti Hajar dan anaknya itu akan sengsara. Kemudian selanjutnya Imam Zainal Abidin juga bertanya lagi, ketika Anda berada di Arafah, apakah Anda menyadari bahwa Anda dilihat oleh Allah, mengetahui apa yang lahir dan ada dalam batin? Lagi-lagi ditanya lagi. Imam Zainal Abidin bertanya lagi, ketika Anda melakukan melontar jumroh, apakah Anda sudah benar-benar melontar sifat-sifat setan yang ada dalam diri kita? Dari semua pertanyaan yang dilontarkan oleh Imam Zainal Abidin ini, ternyata Asyibli tidak menjawab dalam satu patah kata pun. Dia berteriak dan bahkan menangis melolong. Mengapa? Akhirnya
Imam Zainal Abidin mengatakan, kalau begitu Anda belum ke mikot, Anda belum niat, Anda belum tawaf, Anda belum sa'i, Anda belum wukuf, Anda belum melontar jumroh. Dengan demikian Anda tidak melakukan ibadah haji dalam arti yang sebenarnya. Subhanallah. Ternyata ketika kita melakukan ibadah haji, tatarannya bukan antara hanya sah atau tidak, tetapi haji itu harus dimaknai dengan benar dalam tataran syariat dan hakikat, sehingga dia bisa melakukan ibadah haji dengan benar. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu hanya terkesan hanya menggugurkan sebuah kewajiban. Subhanallah. Inilah kebanyakan para jamaah, ya, tidak memahami, bahkan masih banyak dalam tataran syariat saja, dalam tataran fikih mereka masih banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam melakukan ibadah haji. Ini yang cukup disayangkan. Sudah ninggalkan anak, ninggalkan harta, ada biaya yang cukup mahal dalam menunaikan ibadah haji, tapi subhanallah hajinya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah SWT. Ini yang harus kita waspadai. Jangan kemudian kita sudah bertahun-tahun sudah menunggu ibadah haji, ternyata ketika menunaikan ibadah haji itu dia tidak memahami betul apa yang harus mereka lakukan dalam menunaikan ibadah haji. Ini yang harus kita bangun, ya, sehingga masyarakat, siapapun orangnya yang akan menunaikan ibadah haji harus mempersiapkan benar-benar dalam menunaikan ibadah haji dengan benar. Jangan sampai haji kita hanya sekedar pelesiran. Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan, hanya sekedar pelesiran dan menghabiskan uang jajan saja, ya, sehingga tujuan akhir untuk menjadikan haji mabrur itu terabaikan. Nah, itu Mbak Sarah, ya. Ya, betul. Jadi tujuan mabrur itu kan adalah agar kita tidak melakukan kesalahan dalam ibadah nih, Pak. Mungkin ada beberapa hal apa sih, Pak, yang bisa dilakukan oleh pemirsa BDK TV untuk melakukan ibadah haji ini? Apa aja kira-kira yang perlu dipersiapkan sehingga kita bisa mendapat atau menggapai ibadah haji yang mabrur itu, Pak? Iya. Tadi dari awal sudah saya sampaikan, ya, karena kita terkait dengan masalah untuk menggapai haji mabrur. Pertama, niat karena Allah. Yang kedua, bekalnya jasmani dan rohani harus kita siapkan. Ternyata bekal itu bukan hanya sekedar kemampuan dalam finansial, kemampuan fisik, tetapi rohani pun juga harus kita persiapkan. Saya teringat pada tahun 2009, itu ada jamaah haji yang di asrama haji. Dia kabur dari asrama haji. Apa kata dia? Saya belum siap untuk menunaikan ibadah haji. Padahal orang sudah pada antrian untuk menunaikan ibadah haji. Dia pulang, ya. Dia menganggap bahwa belum siap untuk menunaikan ibadah haji. Maka harus kita persiapkan secara fisik dan mental kita. Jangan sampai kemudian ketika mau berangkat itu masih was-was, mau berangkat atau tidak. Nah, ini yang harus kita pastikan. Yang ketiga, yang harus dipastikan adalah pahami manasik dengan benar. Ini sekali lagi saya ingatkan sekali lagi. Ini masyarakat ini kadang-kadang tidak memahami dengan benar. Manasik yang dilakukan, yang benar-benar dipahami dalam tataran syariat dan hakikat. Ya. Dalam tataran syariat itu ada namanya aturannya. Ya. Hakikatnya adalah memaknai. Sehingga kolaborasi antara syariat dan hakikat apabila disatukan akan menemukan sebuah kemakrifatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hajinya itu benar-benar
dilakukan dengan baik. Ya. Nah, oleh karena itu ada hal yang menjadi perhatian kita bersama. Apa sih rukunnya? Apa wajib haji? Mana sunahnya? Ini seorang jamaah haji harus tahu. Jangan kemudian jangan menjadi haji turut, Mbak Sarah ya. Turut siapa? Turut pembimbing. Kalau pembimbingnya tidak ada, tidak bisa ibadah haji. Ini kan bahaya. Dan sangat mungkin sekali akan terlepas dari rombongan. Jangan salah. Maka inilah ada namanya manasik haji sepanjang masa ya di Kementerian Agama. Toh kalau nanti para pemirsa BDK TV yang berbahagia, yang ingin manasik ya boleh, mau ke mana di BDK sini di aula juga kita ajarkan, tidak masalah. Ya, kalau mau pengen belajar dengan benar, mumpung kita masih ada waktu yang cukup relatif panjang, sehingga kita memahami manasik haji itu bukan hanya sekedar membalik telapak tangan, tapi melalui proses yang panjang sehingga haji ini benar-benar ya diikuti secara aturan, secara syariat, dan hakikatnya itu adalah dimaknai. Setiap apa yang ia lakukan harus dihayati, sehingga dia memahami haji bukan hanya tataran syariat, namun juga dalam tataran hakikat. Sehingga dengan demikian hajinya akan lebih bermakna. Nah, ini yang harus dicamkan kepada para calon jamaah haji, sehingga ke depan ya kita mengharapkan haji kita adalah haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dipastikan, Mbak Sarah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sabar. Kalau menunaikan ibadah haji tidak sabar, wah ini bahaya. Karena semuanya harus antri. Mau ke WC antri, mau makan antri, semuanya harus antri. Tidak ada yang namanya orang banyak, apalagi tahun kemarin, ya itu luar biasa. Antrian di WC itu sampai 25 orang, 20 orang. Saya pernah melakukan ibadah haji yang tahun 2022 kemarin. Itu luar biasa. Haji reguler rasa plus, ya. Mengapa? Ketika antri di tempat WC itu biasanya cuma 1-2 orang. Kalau sekarang jangan ditanya. Nah, oleh karena itu inilah yang harus dipersiapkan, kesabaran perlu dilakukan. Kemudian di masjid, ya ini jamaah kadang-kadang tidak memahami. Mazhabnya kalau sudah di Mekah itu ya berbagai macam. Ada yang sholat setelah Allahu Akbar takbiratul ikram tangannya tidak sedekap, itu sudah biasa. Maka hal itu jangan kemudian menjadi aneh ya. Dan kita jangan sampai ketika pulang ke Indonesia nanti niru-niru, ya juga tidak boleh. Nah, oleh karena itu inilah yang harus diyakinkan bahwa ibadah haji ini bukan semata-mata ibadah biasa, tetapi merupakan ibadah yang luar biasa. Mengapa? Ibadah ini tidak bisa dilakukan di Indonesia, maka harus dilakukan di Mekah Al-Mukarramah. Dari sisi negara sudah berbeda, dari segi bahasa berbeda, maka dikatakan luar biasa. Nah, ini yang kemudian para jamaah harus dipersiapkan secara fisik dan mentalnya. Ini yang harus dibangun. Dan yang terakhir, kalau semuanya sudah dilakukan, ya, niat sudah, kemudian persiapan mental jasmani rohani sudah siap, paham manasik haji dalam tataran syariat dan hakikat, kemudian sabar, maka terakhir adalah serahkan dengan Allah. Pacaklah Allah yang akan memberikan sebuah gelar kepada kita. Apa gelarnya? Al-Hajju Mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur adalah tiada lain ganjaran adalah surganya Allah SWT. Nah, itu Mbak Sarah. Ya, begitu. Baik pemirsa BDK TV, jadi untuk pemirsa BDK TV yang mungkin akan melaksanakan ibadah haji itu harus benar-benar mempersiapkan diri. Seperti yang Bapak Ridwan tadi sampaikan, itu ada 5. Yang pertama itu adalah niat, ada bekal mental, jasmani, dan rohani, kemudian manasik, sabar, dan tawakal. Sehingga kita semua bisa mendapatkan dan menggapai
keberkahan dan mabrurnya haji tersebut. Karena ibadah haji itu bukan semata-mata ibadah yang biasa ya Pak ya, karena ibadah haji itu sangat luar biasa. Baik Bapak, sebelum kita mengakhiri sesi bincang hari ini, mungkin ada closing statement baik untuk pemirsa BDK TV yang akan melaksanakan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya Pak. Oke, terima kasih kepada pemirsa BDK TV yang berbahagia. Saya hanya mengingatkan kepada para calon jamaah haji yang akan berangkat di tahun 2024 ya, insya Allah. Saya minta tolong agar mempersiapkan diri, jangan sampai nanti ketika menunaikan ibadah haji ini masih bingung ya. Sehingga belajarnya itu tidak bisa langsung balik telapak tangan, tapi lewat proses ya. Belajar dengan benar ya. Saya tadi sudah menyampaikan, pertama bangun niat karena Allah, yang kedua persiapkan jasmani rohani, yang ketiga pahami manasik dengan benar dalam tataran syariat dan hakikat, kemudian sabar, dan yang terakhir adalah tawakal pada Allah SWT. Ini yang harus dicamkan kepada para pemirsa BDK TV, sehingga haji kita adalah haji yang diterima dan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa BDK TV, demikian acara ngobjek kita pada hari ini. Saya Sarah Rahmadana beserta kru yang bertugas sekaligus Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Andes Haji Ridwan MHI, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta BDK Palembang. Wabarakatuh.